Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahu maulana al-azim. Pengurus DKM yang saya hormati, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di kesempatan malam ini kita dapat hadir dan duduk dalam satu majelis ilmu yang mulia. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi sabab wasilah turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bahwa salat berjamaah dalam Islam punya kedudukan yang amat penting. Bahkan ada sebagian ulama fikih yang menyatakan bahwa hukum sholat 5 waktu secara berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Sehingga dalam pandangan ulama ini, ketika ada seorang laki-laki muslim baligh berakal, tidak ada uzur baginya untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, maka apa yang ia lakukan dianggap tidak sah. Ini bagi ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat berjamaah itu adalah wajib. Dari praktek sholat berjamaah ini, hadirin rahimakumullah, orang yang paling memegang peran penting dalam jamaah ini adalah seorang imam. Makanya seorang imam ini dituntut adalah orang yang betul-betul paling mengerti dalam urusan agamanya. Karena diibaratkan sebuah kelompok, imam ini adalah pemimpin. Sehingga seorang pemimpin harus tahu betul kondisi orang yang dipimpin. Seorang pemimpin juga adalah orang yang dianggap paling berkompeten dibandingkan orang-orang yang mengikutinya. Maka dalam kajian fikih hadirin rahimakumullah, ulama membahas ada namanya al-ahkam al-khassah bil imami. Malam ini insya Allah kita akan bahas, yaitu hukum-hukum yang khusus
untuk imam. Ini saya katakan tadi amat penting, karena imam adalah orang yang harus betul-betul memahami kondisi makmum. Bahkan salah satu sholat berjamaah yang hukumnya makruh adalah ketika seorang melakukan sholat berjamaah, imamnya itu tidak disukai oleh makmumnya. Jamaah, imamnya dia lagi, kayaknya nggak diantak bener kok imamnya dia nih. Ini termasuk sholat yang dianggap makruh, Pak. Ketika makmum dengan imam, bahwa imam ini kepemimpinan sholatnya nggak disukai sama makmum, oleh makmum tadi. Makanya termasuk dalam sholat yang makruh. Apa saja hukum-hukum yang khusus terhadap imam? Yang pertama, hal yu'amminul imam idza farragha min qiraatil fatihati amil makmum huwallazi yu'amminu faqat. Masalah yang pertama, apakah imam ketika ia selesai membaca surah Al-Fatihah dianjurkan membaca amin atau hanya makmum saja? Kita terkadang kalau jadi imam itu kan seakan-akan kalau saya udah selesai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seakan-akan imam ngomong gantian, lo yang amin, kan gue udah selesai baca Fatihah. Jadi biasanya imam yang baca surah Al-Fatihah dia nggak baca amin, Pak. Padahal wa dhahaba jumhurul fuqaha'i ila annahu yu'amminu kal ma'mumi sawaun. Padahal menurut pandangan jumhur ulama fikih bahwasanya imam dan makmum itu sama-sama sunnah baca amin, Pak. Makanya kalau ada makmum sholatnya males baca amin, ini aneh. Kira-kira ada nggak makmum kalau sholat berjamaah malas baca amin, Pak? Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cuman dua doang tuh yang amin. Padahal makmumnya banyak, tapi yang amin dikit. Padahal kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima rawahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ammanal imamu fa aminu fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambi rawahul jamaah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila imam membaca amin fa'aminu, maka bacalah amin. Maka barang siapa orang yang cocok dan sesuai aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi baca amin aja kok malas, kan aneh. Karena baca amin saat imam membaca surah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Maka perdebatannya tadi bahwa ulama katakan bahwa baca amin itu bukan cuma makmum saja, tapi juga imam. Apalagi biasanya fungsinya imam baca amin, Pak, salah satunya adalah menyamakan nada aminnya jamaah. Saya nggak bisa bayangkan kalau ada imam baca surah Al-Fatihah, nada imam dan makmum nggak nyambung, pasti nggak enak. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kalau imamnya baca amin, makmum ngikutinnya enak. Makanya sunnah dua-duanya, baik itu imam ataupun makmum, untuk membaca amin bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, mata yukabbirul imamu takbiratal ihram. Masalah yang kedua kata ulama fikih, kapan imam itu membaca takbiratul ihram? Faqala al-jumhur minal fuqaha la yukabbirul imamu illa ba'da tamamil iqamati wastiwa'is sufufi. Ini wanti-wanti buat imam. Imam itu jangan dulu baca takbiratul ihram kecuali setelah sempurnanya iqamah. Sudah selesai, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Itu berhenti dulu sampai kalimat la ilaha illallah. Walaupun memang menurut Imam Abu Hanifah katanya, inna maudhi'at takbiri huwa qabla an yutimmal iqamata. Bahkan menurut Imam Abu Hanifah, takbiratul ihram imam itu dilakukannya sebelum qomat selesai, Pak. Maka bedanya, kalau Imam Abu Hanifah nyuruhnya barisan dulu rapet baru qomat. Jadi pas qamatis sholat, Allahu akbar, madhab Abu Hanifah. Tapi madhab jumhur ulama bahwa imam itu baca takbiratul ihram kalau qomatnya sudah selesai, dan yang paling penting wastiwa'is sufuf, kalau barisannya udah lurus dan rapat. Ini yang sering terjadi, Pak. Mentang-mentang jadi imam, kerap kali imam gak merhatiin makmum. Padahal berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu faqala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yukabbira fi sholati. Lihat kalimatnya, Pak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau membaca takbiratul ihram, Nabi itu ngucapin dulu faqala aqimu sufufakum wa tarasaw. Nabi itu akbala alaina, ngadep jamaah dulu. Imam dipersilakan. Maka seorang imam akbala dulu, ngadep, liatin dulu makmum. Baru diatur, tolong rapatkan dan luruskan barisan. Kalau di kita ini kan kadang-kadang sama barisan itu kita kurang open, Pak. Tahu kurang open? Ya kurang peduli. Bahkan ketika imam ngomong tolong rapatkan dan luruskan barisan, seakan-akan makmum nyeletuk, udah tenang aja, ntar gue juga rapih sendiri. Padahal itu sunnah. Rapatkan dulu, rapikan dulu. Malah kadang-kadang udah dikasih baris pun percuma, Pak. Ini karena baris digarisin hijau ini tanda sebenarnya. Kalau dulu kan suka ada tulisan soft. Kalau masjid kita nih subhanallah ditaruh ini sengaja warna hijau. Warna hijau ini untuk meluruskan barisan, supaya jangan mencong tadi, jangan bengkok-bengkok. Karena ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi selalu akbala alaina, kata Anas bin Malik, menghadap kepada kami. Kenapa imam sunnah untuk ngelihat kondisi makmum lebih dulu, hadir rahimakumullah? Ini terkait
Dengan kebiasaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sholat berjamaah, Nabi malah tidak memanjangkan bacaan sholat. Itu bedanya, Pak. Kita kadang-kadang, yang sering saya bahas, kalau lagi sholat sendiri, imam tuh biasanya maunya bacaannya panjang atau pendek. Ustadz sholat sendirian, kira-kira suratnya bacanya panjang atau pendek, Pak? Biasanya pendek. Tapi kalau sholatnya berjamaah, apalagi sound sistemnya enak, jamaahnya banyak, yang dia baca panjang atau pendek? Sengaja Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Padahal salah satu hikmah bahwa Nabi kita Muhammad SAW punya kebiasaan bacaan beliau itu panjang. Bahkan dalam riwayat Nabi kita Muhammad SAW kalau sholat itu katanya bacaan yang beliau baca rokaat pertama sepanjang Al-Baqarah, rokaat kedua sepanjang Ali Imran. Tapi ternyata itu dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib, salah satu fungsi kenapa kita harus menghadap ke arah jamaah lebih dulu, agar makmum paham, oh ternyata makmum saya banyakkan orang tua, maka suratnya jangan terlalu panjang. Kalau kata Imam Syafi'i, tidak masalah bacaannya diperpanjang dengan catatan makmumnya ridho, udah biasa. Tapi kalau memang nggak biasa, apalagi misalnya masyarakatnya udah tahu nih, habis sholat berjamaah ini mau berangkat kerja, misal contoh sholat subuh, Pak, daripada nanti makmum lagi sholat, aduh terlambat gua kerja nih, mana jemputan dari tadi nungguin, terlambat ke kantor gara-gara imam nih di Masjid At-Taqwa. Nah, imam disalahin, padahal ini imamnya nggak paham kondisi makmum. Jadi imam dianjurkannya adalah membaca takbiratul ihram ketika qomat sudah selesai dan ketika barisannya sudah rapat. Masalah yang ketiga, bagaimana kalau seandainya seorang imam salah bacaannya ketika sholat, Pak? Kita tahu yang namanya imam tetap manusia biasa, yang terkadang ketika ia membaca surat kadang-kadang lupa. Jangankan imam yang baru hafal beberapa surat, Pak, yang hafal Quran sekalipun terkadang lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin waturi sinin waturi sinin. Apa yang harus dilakukan oleh makmum di kala itu? Maka kata ulama, sebagian mengatakan boleh makmum itu membenarkan bacaan imam. Itu pun dalam mazhab Syafi'i niatnya harus dua, Pak. Niat yang pertama adalah al-qiraah, sekedar baca. Yang kedua niat mengingatkan imam. Kalau niatnya baca saja tidak membatalkan sholat, tapi kalau niat ngebenerin aja, kata Imam Syafi'i, membatalkan sholat. Mana contohnya? Imam salah, wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum
abudukum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Bingung. Akhirnya makmum teriak, lakum dinukum. Batal apa enggak, Pak? Kata Imam Syafi'i, batal. Karena nadanya kelihatan, lakum dinukum. Nah, seakan-akan kita ngomong, ya habis wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum. Lalu yang betul bagaimana? Yang betul itu adalah al-qiraah. Niatnya baca plus bilangin. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Imam diam biasanya. Makmum boleh ngingetinnya, lakum dinukum waliyadin. Baca doang, lakum dinukum waliyadin. Nadanya biasa aja, Pak. Kalau lakum dinukum, nah beda. Apalagi kalau ditambahin pakai bahasa Indonesia, lakum dinukum, goblok, nah udah habis. Hati-hati, Pak. Nah, yang sering terjadi pada jamaah kita itu, ketika mengingatkan imam salah nih, yang ngingetin banyak bener, Pak. Yang ini teriak, yang itu teriak, yang ono teriak. Akhirnya imam boro-boro tambah inget bacaan, malah makin blank. Saya katakan tadi manusia biasa, Pak, wajar salah. Maka pandangan madhab yang lain bahwasanya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat pataroka ayatan faqala lahu rajulun ya Rasulullah tarokta kada wa kada. Berdasarkan hadis ini bahwa pernah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ayatnya ada yang lupa, ketika nggak diingetin Nabi ngomong, kenapa kamu nggak ingetin saya? Tapi pandangan yang lain mengatakan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib diriwayatkan bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada Sayyidina Ali, ya Aliun la tabtah alal imami fis sholati. Janganlah kamu benerin imam ketika bacaannya salah dalam sholat. Diem aja udah, daripada nanti bikin bingung imam. Makanya imam, Pak, kalau memang dia lupa, benar-benar lupa, sebenarnya banyak pilihan. Pilihan yang pertama, dia boleh ganti surat yang lain. Misalnya tadi wala antum abiduna ma a'bud, lupa, diingetin makin blank. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu aja mam dari tadi. Yang lu apal beneran, kira-kira begitu. Silahkan ganti surat. Atau dia tidak perlu mengganti surat apapun, tapi langsung ruku. Gak ada masalah. Dan makmum gak usah diomongin habis sholat. Masa imam kuliah aja gak hafal? Astagfirullahaladzim. Ya, manusia biasa, Pak. Jadi wajar saja. Atau kalaupun imam ternyata rokaat pertama al-ikhlas, rokaat kedua al-ikhlas lagi, boleh apa enggak? Paling pulang sholat dipanggil tadi imamnya siapa? Ustadz Kulhu. Ya habis rokaat pertama dia baca Kulhu, rokaat yang kedua dia baca Kulhu. Padahal nggak ada masalah. Ya. Ini sampai akhlak yang diajarkan bagi makmum ketika mengingatkan imam. Yang selanjutnya adalah imakumullah, irtifa'ul imam anil makmumin. Ini menjadi perdebatan adalah ketika posisi imam dengan makmum, kira-kira mana yang lebih tinggi. Ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama.
Saya pernah bahas juga di majlis ini bahwa yang terbaik posisi makmum dan imam ketika ia berada di satu tempat, maka lokasi imam dengan makmum sama rata. Ketika posisi imam lebih tinggi daripada makmum, menurut jumhur ulama hukumnya makruh. Contoh masjid kita nih, imam sama makmum tinggian imam, makruh. Bukan haram, Pak, bukan. Yang bagus itu ketika posisi imam dan makmum sama rata. Nggak usah DKM nanti Ustadz kalau gitu saya bongkar ya nggak usah. Nanti gara-gara saya bahas itu lagi, wah kalau gitu besok kita bongkar, jangan. Lebih baik buat yang lain maksudnya. Artinya posisinya nggak haram. Maka ketika pun sholat berjamaah dilakukan di tempat misalnya 2 lantai seperti masjid kita, maka yang terbaik posisi imamnya di sini di bawah, makmum di atas. Jangan misalnya bikin 2 lantai, ini imam di mana? Di atas. Makruh. Yang betul imam di bawah. Kecuali saat menyampaikan khutbah. Ini beda. Kalau menyampaikan khutbah dianjurkan posisi imam lebih tinggi dari makmum. Alasannya supaya suara imam terdengar dengan jelas kepada makmum. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, dalam kajian kita malam hari ini, hal yajibul ima alal imami an yanwiyal imamah amla. Masalah yang kelima kata ulama, apakah seorang imam wajib niat imam atau tidak? Dhahaba qaumun ila annahu laisa dzalika biwajibin alaihi. Maka pandangan ulama mengatakan bahwa seorang imam tidak wajib niat jadi imam. Kita biasanya kalau jadi imam, saya niat sholat isya 4 rakaat jadi imam karena Allah. Makmumnya niat, saya niat sholat isya 4 rakaat ikut imam karena Allah. Kalau imam usolli fardul isya'i 4 rakaatin imaman lillahi ta'ala, kalau makmum makmuman lillahi ta'ala. Maka kata ulama fikih, yang wajib niat makmuman atau jadi makmum cuma makmum. Imam gak perlu, gak wajib niat jadi imam. Makanya dirahmatullah, karena memang imam itu tidak wajib niat imaman, ketika ada barisan yang masbuk, maka orang yang masbuk kedua tidak perlu ngikut lagi kepada orang yang sama-sama masbuk. Gambarannya begini, 2 orang ketinggalan Pak sholat. Ketika ketinggalan sholat maghrib berjamaah, si A dan si B. Si A datang duluan, dia terlambat 1 rakaat karena dia cuma ikut 2. Sementara si C datang terlambat juga, maka dia terlambatnya misalnya jaraknya sampai imam udah duduk di tahiyat akhir. Berarti keduanya posisinya sama-sama masbuk. Ketika ini kemudian imam yang depan selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, maka yang 2 naik lagi apa enggak? Naik, karena kurang jamaahnya. Yang sering saya lihat, ketika dua-duanya naik, ini yang 11 ini mundur. Ini nggak ada fungsinya apa-apa, Pak. Ngapain mundur? Dengan alasan saya ngikut imam yang ini. Nah, tadi kan lu udah niat ikut makmum yang ini. Tadi kan udah niat makmuman lillahi ta'ala, ikut imam yang mana, Pak? Yang ini.
Jadi nggak mungkin pindah ke imam yang ini. Satu kasusnya. Kasus yang kedua, ketika misalnya ternyata dua orang yang sama-sama terlambat ini, A dan B, datang lagi si C. Atau ini ada dua orang ketinggalan, yang satu pakai songkok putih, yang satu pakai gamis. Mau ngikut siapa dia? Terserah makmum. Mau ikut yang ini boleh, mau ikut yang ini pun boleh. Dan ini si C nggak perlu colek-colek dua orang ini, Pak. Kenapa? Kalau nggak wajib niat makmuman kok. Tinggal milih aja yang mana. Kita kadang-kadang mau nyolek biar ketahuan saya ikut imam yang ini, Ustaz. Makanya saya colek yang ini enggak. Termasuk ketika Bapak datang ke Masjid At-Taqwa, ada orang yang sedang sholat sunnah, Bapak lagi sholat sunnah ba'diyah, itu musafir datang langsung di belakang, Allahu Akbar, waduh gua ada ngikutin belakang. Itu boleh, nggak masalah, nggak usah Bapak balik kanan, sorry bro gua sembahyang sunnah, ngapain, nggak perlu, biarkan saja dia tetap sah niat sholat berjamaah, Bapak pun tetap lanjutkan sholat sunnah. Jadi ini menunjukkan bahwa imam itu tidak wajib niat imaman, sehingga yang wajib niat mengikut makmum, ikut imam, ya makmum. Yang namanya ngikut, tentu dia wajib ikut aturan dalam sholat berjamaah. Dia tidak boleh mendahului imam, dia juga nggak boleh terlalu lama membelakangi imam. Bahkan Nabi mencela orang yang sholat mendahulukan gerakan imam, ini dianggap pencuri, Pak. Imam belum ruku, dia udah ruku, pencuri namanya. Atau misalnya ngebelakangin terlalu lama, imam udah sujud, dia masih Allahu Akbar kabiro, kelamaan. Ini adalah persoalan yang khusus terhadap imam. Disinilah pentingnya bagaimana seorang imam harus mengerti betul terhadap orang-orang yang ia pimpin, karena memang imam bertanggung jawab terhadap makmum yang ia pimpin. Mudah-mudahan siapapun bisa menjadi imam, ya. Yang belum bisa jadi imam, belajar jadi imam. Minimal kita bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah dengan keluarga kita. Bahkan 2 kali boleh, Pak. Bapak habis sholat isya berjamaah di masjid, pulang nanya sama istri, Ayang udah sholat? Belum, AA. Kalau gitu yuk sholat lagi sama AA. Lah kan AA udah sholat berjamaah tadi di Masjid At-Taqwa, kan AA pengen nemenin Neng sholat berjamaah. Ya udah, AA jadi imam lagi, Mamah jadi makmumnya. Boleh apa enggak, Pak? Boleh. Ini double sholatnya. Walaupun yang ini wajib, yang itu sunnah. Mudah-mudahan kita bisa jadi imam dalam kehidupan kita maupun dalam sholat kita, dan insya Allah kita dapat istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu kita secara berjamaah. Demikianlah kajian kita di kesempatan malam hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kelapan. Seperti biasa kita